Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana telah disampaikan, sesuai dengan permintaan dari pihak panitia kajian, bahwa kita akan melakukan kajian yang sifatnya rutin insyaallah. Semoga Allah mudahkan sehingga dipilih untuk mempelajari sebuah kitab yang sifatnya kita akan kaji secara rutin sampai tuntas nanti biidznillah ta'ala, yaitu pengurusan jenazah. Dalam hal ini, sebagaimana sebagian dari antum sudah pernah mendengar, mengetahui, beberapa kali kami bawakan daurah di berbagai tempat seputar pengurusan jenazah dengan buku yang telah kami tulis yang berjudul Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Buku ini adalah syarah, penjelasan terhadap Ar-Risalah fil Janaiz, sebuah matan kitab kecil singkat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu Ar-Risalah fil Janaiz. Kemudian matan-matan itu kami beri penjelasan dan kami jadikan buku berjudul Panduan Mudah Mengurus Jenazah. Nah, kita mulai dengan bab yang pertama, hukum-hukum memandikan jenazah. Kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah, ahkamu tagsilil mayyit. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama taslima. أما بعد، فهذه نبذة تتعلق بتغسيل الميت وتكفينه ودفنه. وقبل أن نشرع في المقصود نقدم هذه الفقرات. Hukum-hukum memandikan mayat. Jadi yang pertama pada pembahasan buku ini adalah hukum-hukum memandikan mayat, jenazah. Ibnu Utsaimin rahimahullah membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak, yang benar selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Tuhan orang-orang yang awal dan akhir. Saya juga bersaksi
bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, penutup seluruh nabi serta imam orang-orang yang bertakwa. Semoga salawat dan salam tercurah atas nabinya, kerabatnya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang mengikuti dengan baik hingga menjelang datangnya hari kiamat. Selanjutnya ini adalah intisari mengenai memandikan jenazah, mengafaninya dan menguburkannya. Sebelum masuk inti pembahasan, kami paparkan alinea-alinea berikut. Jadi pada bab ini Ibnu Utsaimin rahimahullah mengawali dengan menyebutkan hukum memandikan jenazah, mengafaninya dan menguburkannya. Ada yang kurang yaitu apa? Menyolatkannya. Nah, memandikan, mengafani, lengkapnya menyolatkan dan menguburkan. Baik. Hukum yang pertama beliau sebutkan, kata beliau, ghaslul mayyiti al-muslimi wa takfinuhu wa dafnuhu fardu kifayatin. Memandikan mayat muslim, mengafani dan menguburkannya, hukumnya fardu kifayah, kata beliau. Hukumnya fardu kifayah. Memandikan mayat muslim, mengafani dan menguburkannya, hukumnya fardu kifayah. Fayambagi liman qama bidzalik an yanwiya annahu muaddin atau annahu muaddi hadhihi al-fariidati liyanala ajraha wa thawabaha min Allah Ta'ala. Maka dari itu, jika hukumnya fardu kifayah, berarti ini ibadah yang sifatnya wajib, yaitu fardu kifayah, wajib kifai. Maka dari itu, semestinya bagi siapapun yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, agar meniatkan untuk melaksanakan kewajiban. Nah, meniatkan untuk melaksanakan kewajiban. Agar apa? Agar meraih ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demi meraih ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup hukum yang pertama itu yang mengatakan ammal kafiru fala yajuzu taghsiluhu wala takfinuhu wala dafnuhu ma'al muslimin. Adapun mayat orang kafir, diharamkan memandikannya, mengafaninya dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Nah, jadi dibedakan hukum antara mayat muslim dan mayat kafir. Nah, dalam syarah dalam buku ini kami lengkapi memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Tadi pada matan Ibnu Utsaimin rahimahullah luput menyebutkan menyolati. Nah, jadi lengkapnya memandikan, mengafani, menyolati dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah?
fardu kifayah artinya wajib atas sebagian kaum muslimin. Wajib atas sebagian kaum muslimin untuk melaksanakannya. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Jika tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin yang melaksanakan kewajiban itu, semuanya berdosa. Itu makna fardu kifayah. Jadi yang diinginkan pada ibadah yang sifatnya fardu kifayah adalah dikerjakannya amalan itu. Dikerjakannya amalan itu. Jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang mewakili dengan jumlah yang cukup untuk mengerjakan amalan tersebut, amalan itu terlaksana, yakfi. Itu makna fardu kifayah. Nah, kewajiban terlaksana diwakili oleh sebagian kaum muslimin, gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Yang lainnya tidak berdosa ketika tidak ikut mengerjakannya. Karena memang yang dituntut adalah amalan itu terlaksana. Siapapun yang melakukannya, ya, yang mewakili kaum muslimin, maka sudah cukup. Itu fardu kifayah. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu memandikan. Nah, ini penjelasannya lebih rinci. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah menurut jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Ya, kalau dikatakan jumhur ulama maksudnya mayoritas ulama. Artinya apa? Berarti ada perbedaan pendapat. Dalam hal ini ada sebagian fuqaha Malikiyah. Ada sebagian fuqaha Malikiyah, yaitu fuqaha pengikut mazhab Maliki. Nah, mazhab Malik. Sebagian dari fuqaha Malikiyah berpendapat hukumnya hanya sunnah, mustahab. Tetapi pendapat ini marjuh, pendapat ini lemah. Yang benar pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu hukumnya fardu kifayah. Memandikan jenazah, ini jenazah muslim ya, fardu kifayah. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, muttafaq alaih. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang salah satu sahabat Nabi yang ikut berhaji pada Hajjatul Wada' bersama Nabi SAW. Pada rombongan Nabi SAW pada Hajjatul Wada', sahabat itu menunggangi onta. Ketika sahabat itu wukuf di Arafah, di padang Arafah, dia terjatuh dari ontanya, mati. Ya, radhiyallahu anhu. Nah, pada hadis tersebut Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabat, "Igsiluhu bima'in wa sidr." Mandikanlah mayatnya dengan air bercampur daun bidara. yakni bubuk daun bidara. Kita akan pelajari nanti, daun bidara itu bukan dicelup, bukan begitu saja lembarannya, bukan. Ada prosesnya. Nah. Ya.
Daun bidara itu dikeringkan dulu, ya, sampai kering, coklat. Nah, kemudian ditumbuk halus. Nah, siap untuk dipakai. Itulah yang dicemplungkan ke air. Nah, fungsinya seperti fungsi sabun. Nah, pembersih. Kita akan pelajari nanti. Tayyib. Mandikanlah mayatnya dengan air bercampur daun bidara. Nah, pada asalnya, yakni sisi pendalilan dari hadis ini, dipetik dari hadis ini hukum memandikan jenazah muslim fardu kifayah. Pada asalnya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Hukumnya wajib. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya sunnah. Ini kaidah. Kaidah usul fiqh. Jika ada perintah, hukum asalnya perintah itu bersifat wajib, kecuali jika di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak bersifat wajib, tetapi bersifat sunnah. Nah, dalam hal ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya bersifat sunnah. Dengan demikian kita berjalan di atas kaidah. Berarti hadis ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam di sini menunjukkan wajib. Tayyib. Setelah itu tentu difahami bahwa yang menjadi tujuan memandikan jenazah itu adalah jenazahnya dimandikan. Bukan berarti semua kaum muslimin memandikannya. Nah, setiap orang datang memandikan bergantian, bukan itu yang diinginkan. Nah, ada yang mewakili memandikan. Ini namanya apa? Fardu kifayah. Jika ada yang mewakili memandikan, ya, cukup. Nah, itu fardu kifayah. Nah, dalil yang kedua, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha tentang salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi hadis itu, hadis Ummu Atiyah, juga muttafaq alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Isi hadis Ummu Atiyah adalah tentang salah satu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimandikan jenazahnya oleh sebagian sahabat wanita. Ya. Putri Rasul wanita ya. Yang memandikan adalah sebagian sahabat dari kalangan wanita. Nah, jadi wanita dimandikan wanita. Tayyib, Rasulullah SAW ada, tapi ini wanita putrinya, makanya memandikan juga wanita. Kita akan pelajari nanti. Nah, wanita dimandikan wanita, laki-laki dimandikan laki-laki, kecuali anak kecil. Rinciannya kita akan pelajari biidznillah taala. Putri Rasulullah SAW tersebut yang masyhur, yaitu pendapat jumhur, namanya adalah Zainab. Zainab radhiyallahu taala anha, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat yang datang dalam Sahih Muslim yang menyebutkan namanya, bahwa namanya adalah Zainab. Baik. Pada hadis itu Rasul alaihi salatu wassalam membimbing sebagian sahabat wanita yang memandikan jenazah Zainab radhiyallahu taala anha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Mandikanlah
jenazahnya dengan air bercampur daun bidara sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang demikian. Yakni tergantung pandangan kalian. Jika 3 kali cukup, 3 kali. Jika butuh lebih dari itu berarti 5 kali. Ganjil. Jika 5 kali belum cukup, belum bersih, tambah sampai 7 kali. Ya. Dan seterusnya. Dan campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Ya. Kapur barus itu digerus sampai halus, kemudian dicampur. Untuk basuhan yang terakhir. Nah, yang ketiga kalau 3 kali, yang kelima kalau 5 kali dan seterusnya. Nah di sini Nabi SAW memerintahkan, iya kan? Nabi memerintahkan mandikan. Nah, kaidahnya sama dengan sisi pendalilannya sama dengan penjelasan hadits yang pertama, berjalan di atas kaidah bahwa hukum asal perintah Nabi apa? Menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang menggesernya ke hukum mustahab sunnah. Di sini tidak ada, berarti wajib. Nah, dan yang diinginkan jenazahnya termandikan, ya, diwakili oleh sebagian kaum muslimin. Nah, berarti fardu kifayah. Perlu diketahui bahwa memandikan jenazah muslim adalah hak setiap muslim yang meninggal dunia, yang wajib ditunaikan oleh saudaranya sesama muslim yang masih hidup. Jadi itu hak saudara kita ketika dia wafat, meninggal, haknya dia untuk disucikan dengan dimandikan. Dan itu kewajiban atas kita menunaikan haknya. Bahkan ya, hal itu adalah hak yang paling agung yang wajib ditunaikan oleh sesama muslim untuk memandikan saudaranya agar menghadap Rabbnya dalam keadaan suci. Nah, yang kedua, mengafani jenazah. Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah menurut ijma'. Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah, ini disepakati oleh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ijma', ulama ijma', sepakat. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah kita lewati tadi, muttafaq alaih. Ya, kelanjutan hadis setelah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan. Masih ingat tadi hadis Ibnu Abbas? Apa itu? Ada salah satu sahabat yang ikut berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jatuh dari ontanya di padang Arafah ketika wukuf, mati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iksiluhu bima'in wasidr. Mandikan dia dengan air bercampur daun bidara. Kelanjutan hadis, kata Nabi, wa kaffinuhu fi thawbaini wa fi riwayatin fi thawbaihi. Dan kafani dia dengan 2 pakaian. Dalam riwayat lain diperjelas, 2 pakaian yang dimaksud adalah dengan kedua pakaian ihramnya. Hukum ini khusus untuk muslim yang wafat dalam keadaan dia masih berihram. Ihram haji atau ihram umrah. Belum tahallul. Sedang berihram. Di antara hukum yang berlaku pada orang yang berihram untuk haji atau umrah adalah ya, terkait dengan pakaian ihram. Nah, yaitu 2 pakaian, bagian bawah kain yang dijadikan sebagai sarung yang menutup aurat bagian bawah, dan yang atas menutup tubuh bagian atas, yaitu rida. Nah, 2 pakaian. Nah, jika seorang muslim berihram kemudian dia meninggal dalam keadaan masih berihram,
Ya, berdasarkan hadis ini dia dikafani dengan dua pakaian ihramnya. Nah, sisi pendalilan ya sama dengan apa yang telah lewat berdasarkan kaidah hukum asal perintah Nabi SAW menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang menggesernya ke hukum mustahab, dan di sini tidak ada. Ya, dan yang diinginkan dituntut adalah jenazahnya terkafani. Bukan berarti semua kaum muslimin satu persatu pergi mengkafani. Nah, berapa kain kafan kalau setiap orang harus datang mengkafani? Nah, jadi yang penting terkafani sesuai yang ditentukan syariat. Jadi sebagian kaum muslim mewakili. Jika terkafani cukup, ini namanya fardu kifayah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Masuk waktu. Baik. Menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah menurut jumhur ulama. Baik, berarti hukum menyolati jenazah juga diperselisihkan. Dan jumhur mayoritas ulama mengatakan fardu kifayah. Lagi-lagi di sini yang menyelisihi jumhur adalah sebagian fuqaha Malikiyah, sebagian ahli fikih pengikut mazhab Imam Malik. Ya, mazhab Maliki mereka berpendapat sunnah. Dan pendapat ini marjuh, lemah. Yang benar pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menyolati jenazah semasa hidup beliau dan memerintahkan hal itu kepada para sahabat. Amalan beliau ya semasa hidupnya selalu menyolati jenazah. Nah, dan memerintahkannya kepada para sahabat. Kecuali jika di sana ada halangan, beliau tidak ikut menyolati dan memerintahkan kepada sahabat. Tapi sahabat tetap melaksanakan. Nah, hadis-hadis tersebut diantaranya yang pertama hadis Buraidah yang mungkin bisa kita sebutkan. Hadis Buraidah Ibn al-Husayb radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayat Muslim tentang seorang sahabat wanita, yaitu wanita Ghamidiyah yang mati dirajam. Yang mati dirajam dalam keadaan telah bertobat. Ya. Dia dirajam karena berzina, namun dia telah bertobat. Nah, dan rajam itu menyucikannya dari kesalahan. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis itu kata Buraidah, "Tsumma amara biha fa shalla 'alaiha wa dufinat." Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan agar jenazahnya diurus. Ya, fa shalla 'alaiha, lalu beliau menyolatinya. Wa dufinat, kemudian dikuburkan. Hadis yang kedua, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Riwayat Muslim. Tentang kematian Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah. Ya. Karena Raja Najasyi ini masuk Islam, disurati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fastajaba. Dakwah al-Islam, dia menyambut dan dia masuk Islam. Hanya saja dia nun jauh di sana di negeri Habasyah. Tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, namun karena dia satu-satunya yang muslim di negeri itu, di negeri Habasyah, berarti tidak ada yang mengurusnya. Tidak ada yang menyolati di sana. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "In akhakum qad mat
faqumu fasallu alaih. Sesungguhnya saudara kalian, yaitu Najasyi, telah wafat. Berdirilah kalian dan solatilah jenazahnya. Ini solat ghaib namanya. Naam, difahami dari penjelasan tadi bahwa solat ghaib itu dikerjakan apabila seorang muslim berada di satu tempat, meninggal di situ dan tidak ada yang menyolatinya. Maka wajib bagi kaum muslimin dari jauh menyolati dengan solat ghaib. Kalau dia sudah disolati di tempat itu, sudah ada kaum muslimin yang mewakili, maka cukup, tidak perlu melaksanakan salat ghaib. Itu yang rajih tentang salat ghaib. Naam. Jabir berkata, qal faqumna fasafafna saffain. Kami pun berdiri dan berbaris dua saf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan 3 saf. Cuma 2 saf. Kita akan pelajari nanti yang rajih, ya, tidak disunnahkan membagi jamaah makmum menjadi 3 shaf meskipun shaf itu tidak penuh. Yang penting terbagi 3 shaf, tidak disunnahkan. Yang benar adalah setiap shaf dipenuhi. Setiap shaf dipenuhi, mulai dari shaf pertama. Jika ternyata penuh 1 shaf, ya, hanya 1 shaf, 1 shaf. Nah, jika masih ada jamaah, membuat shaf yang kedua. Jika 2 shaf sudah habis, cukup 2 shaf. Nah, seperti pada hadis ini. Nah, tidak disunnahkan, ya, diatur, dibuat 3 shaf dalam keadaan tidak penuh shaf pertama, tidak penuh shaf kedua, tidak penuh, karena yang dituntut, berdasarkan dalil-dalil yang ada, ya, secara umum pada salat berjamaah, atimmus shafal awal fal awal, sempurnakan shaf yang pertama, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Adapun kalau jumlahnya memang banyak, shaf pertama sudah penuh, shaf kedua penuh, shaf ketiga, ya, iya. Nah, adapun secara sengaja diatur begitu supaya jadi 3 shaf padahal shaf tidak penuh, maka yang rajih tidak disunnahkan. Kita akan pelajari nanti lengkap dengan, ya, penjelasan dalilnya dan khilaf. Memang ada khilaf dalam masalah ini, tapi kita akan pelajari dengan rinci. Nah, barakallahu fikum.